alat-alat kita itu kita masih aku dan aku. Ini untuk keluarnya itu yang belum ada. Memang untuk keluar seperti itu membutuhkan waktu yang banyak. Membutuhkan waktu. Jadi kembali lagi, apa yang harus kita persiapkan kepada mereka? Ini pertemuan ini sangat baik sekali untuk menyatukan visi kita, bahwa apakah itu biasa saja atau ancaman? Bagi saya ancaman, tapi ancaman yang kita bisa kelola dengan baik, mempersiapkannya dengan baik. Jadi KI Klasis Jakarta 2 kenal loh, harus saling kenal. Kemudian kalau nggak kiri kanannya depan belakangnya boleh disalam ya, sama aktivis di bidang digital ya. Berapa digit itu kalau digital ya? Berapa digit digitalnya ya? Yang di belakang kalau mau ke depan masih kosong, silakan Pak. Ya, nanti di belakang suruh doa loh, suruh doa duluan. Baik, ini kayaknya 90% bapak-bapak ya, ibu-ibunya cuma sedikit loh. Kalau KPD-nya GKI Cinere seimbang ya, ibu-ibunya juga cukup banyak perempuannya. Kalau dari Klasis Jakarta 2 ini atau perwakilannya mungkin ya, yang bapak-bapak semua. Apakah pohon Natal di gereja Bapak Ibu masih terpasang? Masih ada yang terpasang, ada yang sudah ya. Nah, di ruangan ini masih ada Bapak Ibu, jadi masih suasananya ya. Karena kehadiran kita akan di... Oke, baik. Terima kasih Pak Yosua. Tadi sudah diperkenalkan ya dari GKI Cinere. Ya, baik, terima kasih. Tinggal di-scan QR code-nya Pak, nanti langsung muncul link untuk mengisi daftar hadir. Bisa pakai tempat saya aja. Mana? Grup apa? Oh, ada juga ya. Selamat datang ya Pak di Cinere ya. Mungkin pikirannya di mana gitu ya, Cinere Pak, jauh banget gitu kali ya. Apalagi kalau dari Jakarta. Memang ya saya tiap hari ke Cinere pulang pergi. Ya, nanti Bapak bisa lihat kita ada teras Pak, bisa lihat pemandangan Cinere dari GKI Cinere. Tadi kita berdoa di situ ya. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami kasihi.
Mentari menyapa terang, burung bernyanyi di dahan cemara. Digital Ministry menjadi ladang untuk berkarya memuliakan namanya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Perkenalkan, saya Fiona Siahaan, saya dari GKI Cinere untuk Penatua Infocom di bidang pelayanan digital GKI Cinere. Baik, saya ucapkan selamat datang sekali lagi untuk Bapak Ibu, dan khususnya hari ini kita akan kesatuan hati ya Bapak Ibu, judulnya apa itu kesatuan hati? Ya, nanti kita akan lihat nih di sini. Hari ini agenda kita itu ada rundown, tapi sebelum itu nanti saya akan jelaskan kemudiannya. Saya mengundang Pak Eko, Pendeta Eko, untuk dari GKI Geraha Raya untuk membuka dengan doa dan juga sedikit renungan, dan nanti kita akan nyanyikan lagu. Ya, baik Bapak Ibu, silakan saya undang Pak Pendeta Eko. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Mari kita mengawali acara kita pada hari ini. Kita akan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita akan menyanyikan sebuah lagu. Nggak ada ya, tapi di sini nanti. Ada? Nah, kita harus membawa berita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, sungguh kami mengucap syukur jika Tuhan telah menuntun kehidupan kami hari demi hari, tahun demi tahun, dan pada saat ini kami berada di tempat ini untuk bersama-sama menggumulkan bagaimana kami harus mewartakan kasih-Mu melalui media digital.
Sebelum kami mengawali acara ini, kami memohon ampunilah segala dosa pelanggaran kami. Segala kuasa jahat yang ada di sekitar tempat ini, kami memohon Tuhan tempatkan mereka di mana seharusnya mereka berada dan mereka tidak mengganggu kami. Kami juga berdoa kiranya setiap orang yang berada di dalam ruangan ini boleh merasakan kasih-Mu, mendapatkan sesuatu untuk pelayanan kami Tuhan di dalam kehidupan kami, terutama di dalam Komisi Digital Ministry. Kami menyerahkan acara demi acara ke dalam tangan. Kami juga ingat untuk sahabat-sahabat kami yang masih di dalam perjalanan. Tuhan sertai mereka, berkati mereka, sehingga mereka sampai ke tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sana aja ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan ayat yang sudah sangat kita kenal, yaitu dari Matius 28. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yang demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu kita tidak asing akan ayat ini. Amin ya. Bahkan ada beberapa orang yang mengatakan ini amanat agung. Setuju nggak kalau ini amanat agung? Setuju nggak? Setuju, tapi bukan satu-satunya. Ya, bukan satu-satunya. Banyak amanat agung di dalam Injil yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kasihilah sesamamu, ampuni orang yang bersalah kepadamu, dan seterusnya. Ini salah satu dari amanat agung supaya kita memberitakan kabar sukacita. Nah, kita akan bahas ayat demi ayat. Di dalam ayat 18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kalau Bapak Ibu membaca ayat ini, kira-kira yang terlintas apa Bapak Ibu? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yang terlintas apa kira-kira? Yang ping gitu, kira-kira apa? Siapa? Apa? Ya, Yesus itu Raja, Yesus itu Tuhan. Jadi kalau ada yang bertanya, mana buktinya Yesus itu Tuhan? Jelas, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Siapa yang berkuasa atas surga dan bumi kalau bukan Tuhan? Nah, kadang-kadang orang di luar sana yang tidak mengenal kekristenan menyerang kekristenan dengan bertanya, siapa Yesus? Masa Yesus itu manusia menjadi Allah? Kan begitu. Karena apa? Next. Kita mempunyai doktrin selain Trinitas, kita juga punya doktrin dualitas. Trinitas itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dualitas itu Allah sejati dan manusia sejati. Mana bisa? Bisa. Yesus yang datang ke dalam dunia ini memang mengambil rupa seorang hamba dan dia adalah manusia sejati. Jadi kita jangan mengatakan Yesus itu manusia setengah dewa. Tidak bisa. Yesus itu manusia sejati dan Allah sejati. Lalu di mana Allahnya? Nah, itu kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan kita percaya Yesus adalah Tuhan. Amin. Tetapi kita percaya Yesus adalah manusia. Percaya? Percaya. Nah, kadang-kadang ada juga yang bertanya, jika Yesus Tuhan, mengapa ketika disalib, dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jika Bapak Ibu mendengar ayat itu, yang muncul apa kira-kira? Yesus ketika disalib itu sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Nah, terus Tuhannya kemana? Meninggalkan dia begitu.
Kalau orang-orang dengan iseng bertanya, jika Yesus disalib lalu berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sudah jelas bahwa pada saat itu dia adalah manusia. Lalu Tuhan yang meninggalkan dia. Sahabat-sahabatku, yang bertanya itu ternyata tidak belajar tentang tradisi Yahudi atau tradisi Israel. Karena yang Yesus ucapkan ini adalah Mazmur 22. Di mana ketika Tuhan Yesus melihat ibunya di dalam keadaan sedih, di dalam keadaan yang sangat-sangat sedih, mungkin pingsan-pingsan melihat anaknya menderita, Yesus menghibur ibunya. Ibuku ingat, Mazmur 22. Lalu Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tentu sebagai orang Yahudi sejati, ibunya akan dapat melanjutkan. Selanjutnya itu apa? Sama seperti kalau ada orang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Bapak Ibu bisa lanjutkan enggak? Langsung hidup ini untuk melayani Tuhan, kan begitu. Demikian pula ketika Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Nah, ibunya akan melanjutkan Mazmur 22 yang isinya penghiburan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang hendak saya katakan? Next. Ketika Tuhan Yesus menguasai surga, menguasai bumi, bahkan menguasai dunia, orang mati karena Yesus bangkit dari kematian, sekarang pertanyaannya, apakah kita akan diam saja, Bapak Ibu? Apakah kita akan berdiam diri lalu mengatakan, ya sudah, orang lain mah urusan orang lain. Apakah begitu? Lalu ada yang mengatakan, kamu harus bersaksi, menginjili. Kapan waktunya? Pagi jam 6 sudah berangkat kerja, pulang jam 8, jam 9. Kapan waktunya? Nah, kita harus ingat selanjutnya bahwa orang dunia itu mencari Tuhan. Mencari Tuhan, kemudian lanjut. Nah, mencari Tuhan, menyembah Tuhan yang salah, dengan cara yang salah. Mereka mencari jalan lurus tetapi nggak nemu-nemu. Mereka cari jalan lurus tapi nggak nemu-nemu. Dunia penuh dengan kegelapan. Segala sesuatu yang dilakukan dunia ini selalu gelap apa-apa menimbulkan kekacauan. Itulah dunia yang hidup dalam gelap. Lalu pertanyaannya, apakah kita akan diam saja, Bapak Ibu? Ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang tahu kebutuhan anak-anaknya, lalu dunia ini semakin berkembang. Ya. Karena apa tugas kita selanjutnya, Pak? Klik 2 kali ya, lanjutkan. Ya. Tugas kita adalah menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Supaya mereka mengenal Tuhan Yesus dan mereka bersukacita dan hidup mereka penuh dengan puji-pujian. Sehingga kita harus mengajar mereka tentang firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah sekarang, zaman dulu, lanjut. Ketika Tuhan Yesus mengutus muridnya berdua-dua, mereka jalan kaki Bapak Ibu. Jalan kaki. Memberitakan Injil dari Daharaya ke Cinere, jalan kaki. Tadi saya mau jalan kaki tapi takut telat ya. Karena naik motor aja telat, apalagi jalan kaki ya. Nah ya, tadi saya pengen mau praktekkan ini supaya benar-benar seperti murid Yesus mau jalan kaki. Bisa takut telat nanti ya. Kemudian mereka naik kendaraan sederhana, naik keledai, naik kapal layar, dan sekarang naik kendaraan modern. Pakai mobil, ya mobilnya pun nggak cukup yang mobil biasa, ya mobil luar biasa, tergandeng, kontainer gitu kan, itu baru keren gitu ya. Nah itu semua sepertinya sudah lewat, manusia tidak punya waktu. Zaman dulu manusia punya waktu, berjalan kaki masih punya waktu, naik sepeda masih punya waktu. Jadi kalau pendeta zaman dulu kemana-mana naik sepeda, ya tidak masalah karena masih punya waktu. Nah hari ini, waktu sudah begitu padat, acaranya begitu padat. Saya tadi pagi bangun tidur jam 5:30 langsung rekaman Pak Bambang nulis di WA, saya bilang nanti Pak, saya segera berangkat, karena baru selesai rekamannya jam 8.
Nah, langsung ke sini, itu pun agak terlambat. Agak apa sudah terlambat? Terlambat. Aduh, waktunya setelah ini pulang, saya harus ngedit. Setelah ngedit, saya mimpin PA. Setelah mimpin PA, saya persiapan buat besok. Persiapan khotbah, persiapan rapat, dan seterusnya. Mungkin nanti bang tidur jam 12, jam 2 mungkin. Sudah saya atur, sekitar jam 1, jam 2 saya nanti baru bisa tidur. Waktu sudah begitu padat, lalu bagaimana cara kita mewartakan firman Tuhan? Tambah hari manusia tidak punya waktu, benar tidak punya waktu. Nah sekarang, bagaimana kita cara memberitakan firman Tuhan? Nah, hari ini kita akan menyatukan hati kita bahwa hari ini bilang kurang 5 menit. Padahal kata saya 2 menit lagi selesai. Ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa mewartakan firman Tuhan, semua orang mendengar dan mereka mendapatkan sesuatu, yaitu melalui media digital. Saya sudah melakukan hal ini sejak tahun 2020, bulan April tanggal 18 sampai hari ini. Sehari 2 renungan pagi dan sore, pagi dan sore. Dan saya sangat senang ketika orang berkomentar, saya rasanya ada yang kurang kalau belum ibadah pagi dan sore. Terima kasih Pak Pendeta, rasanya senang sekali. Ya. Kemarin saya menemui para pendengar YouTube itu di Blora. Saya ke sana, ketemu dengan mereka. Jadi jemaat saya kan banyak Bapak Ibu. Di Semarang ada, di Blora ada, di Jogja ada, di Purwokerto ada. Ya tinggal saya ngunjungi satu-satu. Ya kalau ngunjungi saya bilangin persembahan ya gitu. Nah itu kan efek sampingnya Bapak Ibu. Tapi betapa bahagianya ketika kita mewartakan, lalu ada orang yang tersentuh. Saya nggak tahu ada berapa orang yang lihat, saya nggak tahu yang tersentuh nggak berapa, saya nggak tahu. Karena sehari yang lihat paling-paling sekitar 500 sampai 1000 orang, nggak banyak. Nggak per hari itu sekitar 500 sampai 1500-an lah per hari. Saya nggak tahu ada berapa yang tersentuh, saya nggak tahu. Tapi kalau saya melihat dari laporan YouTube, mereka melihat dari awal sampai akhir. Kan ada itu, ukurannya itu. Ya, dari awal sampai akhir. Wah, berarti mereka mendengarkan. Nah, sekarang bagaimana kita melakukannya, kita bersama-sama melakukannya supaya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diwartakan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, di dalam segala keterbatasan kami, ternyata Engkau melengkapi kami dengan segala sesuatu yang luar biasa. Kami mengucap syukur. Oleh karena itu, jika Engkau telah memilih kami, menggerakkan hati kami supaya kami boleh untuk menaruh hati di dalam dunia digital ministry, kami mengucap syukur. Kami memohon Tuhan perlengkapi kami, tolong kami, dan Tuhan kiranya boleh berbicara kepada kami melalui acara ini. Kami membuka hati terhadap Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Nikodemus Eko Aiwanto dari GKI Geraha Raya. Tanpa berlama-lama, saya mau mengundang sambutan dari BPMK ya, dari Klasis Jakarta 2. Saya undang perwakilan BPMK Bapak Penatua Thomas Manalu. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Shalom Bapak Ibu sekalian. Waduh, tadi Pak Eko lihat timekeepernya ya, kurang 2 menit. Itu punya saya sebetulnya itu. Saya dijatain cuma 2 menit Pak. Iya, makanya tadi Ibu cepat-cepat gitu ya supaya nggak kelamaan. Soalnya Pak Ben udah mau jalan lagi katanya itu ya. Enggak ya? Ya Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasih Tuhan, kami dari BPMK, saya langsung saja, saya perwakilan dari BPMK, khususnya yang mendampingi majelis pendamping dari bidang digital ministry. Saya berdua dengan Pak Aubing. Silahkan Pak Aubing berdiri dulu dong. Kita applause ya. Ya, saya selalu berdua ya mendampingi misi digital ministry. Ada Pak Bambang sebagai ketua Pak, monggo Pak sekalian. Ya. Sekretarisnya Pak Wensa. Pak Wensa, wah, semuanya yang di belakang tuh komisi semua tuh.
Michael, silakan. Nah, itu Michael, lalu Ruben, lalu Yeskiel. Ya, terima kasih ya sudah bersama-sama kami melayani di GKI Cinere. Nah, tanpa berpanjang lebar, sebetulnya Badan Pekerja Majelis Klasis ingin mengucapkan terima kasih nih kepada GKI Cinere yang sudah memberikan tempatnya untuk kita sama-sama melakukan pelayanan digital di sini, khususnya dalam program Kesatuan Hati Digital Ministry. Oh ya, satu lagi ada Pak Beno ntar jadi moderator, ya, dia juga dari Komisi Digital Ministry yang akan membantu kita, ya. Lalu saya juga terima kasih ada admin dari BPMK, ada Semi, ada Mas Ramanda, GKI Cinere sendiri ya, banyak yang sudah membantu, ya, Ibu Fiona, Neti, Ibu Andita, mana Andita, Ibu Linda, wah banyak deh. Kita semua berkoordinasi dan dibantu sekali dengan peralatan, dengan tempat, dan juga dengan konsumsi ya. Konsumsi dikasih juga enggak? Ngarep ya? Waduh. Oke teman-teman, itu saja dari kami, dari Badan Pekerja Majelis Klasis. Mari kita bersama-sama menyatukan hati pelayanan digital. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Pak Topas. Sekali lagi tanpa berlama juga saya akan mengundang Ketua Majelis Jemaat dari GKI Cinere selaku tuan rumah. Saya persilakan Bapak Benhard Humisar Pakpahan. Kalau saya lihat profilingnya tim digital mirip-mirip ya. Saya di kantor saya 40 orang tim digital. Stereotype kayak gini semua, jadi saya ketawa. Ya emang begini ya profilingnya. Oke, selamat datang. Selamat datang di GKI Cinere. Ini suaranya kayak tenggelam. Ini acara bagus ya, maksudnya ini berusaha kita melakukan penyamaan persepsi, frekuensi, bidang pelayanan digital ini begitu penting saat ini. Saya udah langsung isi, saya belum selamat datang. Selamat datang para pengurus dari pelayanan digital masing-masing kepada apa bisa ya, selamat datang juga buat para badan pelayanan PMK, juga dari Pak Eko juga ya, terus dari Penatua dan Komisi Pengurus Pak Bambang dari GKI Cinere dan juga pengurus dari GKI Cinere. Selamat datang acara ini. Kita, Bu Sekum, selamat datang Bu. Jadi kalau secara historical ya, pandemi ini membuka mata kita semua. Kita awalnya nggak kepikiran kita akan melakukan pelayanan ibadah secara live streaming. Jangankan live streaming, kita mengisi pujian aja pakai virtual. Saya lucu sekali kalau virtual itu bagaimana kita harus merekam dan bagaimana kita harus berhadap ini. Soalnya mau masuk TV. Jadi gayanya macam-macam. Ibu-ibu harus dandan dulu pakaiannya terpilih yang terbaik. Bagaimana tampilan di wajahnya di muka, dandannya seperti apa. Itu akan mempengaruhi, jadi behavior juga mempengaruhi itu. Lama-kelamaan, akhirnya kita penting perlunya adanya pelayanan digital menjadi satu komisi, makanya kita bentuk pelayanan digital sebagai komisi. Nah, saat ini kita sudah lumayan advance sudah dengan keberadaan kita yang hanya baru 3 tahun. Dan rasanya ini mempunyai, artinya gini, kita mempunyai visi yang sama dan mudah-mudahan ini adalah momentum kita untuk bisa melakukan itu. Jadi pentingnya pelayanan digital itu juga sebagai war, perang.
Karena dalam satu dawai atau satu gadget kita, ini kita bisa isinya macam-macam. Bisa tentang kebenaran, juga tentang ketidakbenaran, kebatilan. Jadi digital itu penting supaya kita memenangkan perang bahwa penyiaran kebenaran jauh lebih banyak daripada penyiaran kebatilan. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu di sini, pentingnya pelayanan digital, dan kita juga pada akhirnya membentuk pelayanan digital ini sebagai satu komisi sendiri, bahkan di dalam seluruh majelis itu menjadi bidang sendiri. Itu aja mungkin dari saya, karena itu udah kodenya berkali-kali. Emang nggak bisa cepat-cepat ya ternyata ya. Malah saya pengen curhat sebenarnya. Curhatnya tuh, aduh gimana ya, pentingnya pelayanan kita tuh, karena di kantor saya juga melakukan itu gitu. Dan memang profilnya mirip-mirip. Itu aja dari saya, sama kata selamat ketemu di session ini. Baik, terima kasih Pak Ketua MJ GKI Cinere. Saya akan menjelaskan sedikit rundown apa saja pada rangkaian acara hari ini ya. Bapak Ibu mungkin udah pernah dengar, tapi kita biar lebih jelas ya. Nah, ini kan kurang jelas, jadi bisa lihat ke televisi yang ada di kiri dan kanan. Nah, tapi akan kita bagi menjadi 3 sesi Bapak Ibu, yaitu pertama talk show, lalu kedua ada sharing session, yaitu pengalaman-pengalaman dari 14 jemaat, dan di akhir nanti ada Q&A ya. Q&A ini agak menarik karena nanti Bapak Ibu boleh tanya langsung juga melalui QR code yang kita sudah sediakan ya. Jadi nanti pada saat Q&A silakan, kalau waktunya kurang banyak bisa scan aja pertanyaannya, langsung bisa ditampilkan, nanti akan dijawab langsung. Ya baik, untuk itu ini agendanya ya Bapak Ibu sudah jelas ya, dan nanti akan diakhiri dengan kita sediakan makan siang bersama di sini ya, itu yang penting ya. Baik, tanpa berlama-lama juga hari ini saya akan undang moderator kita yang akan memperkenalkan para pembicara sumber, Pak Beno Tobing. Nah, silakan Pak. Ya, saya persilakan langsung, silakan Pak.